Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eka Dakti WSPD. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 4 Morenim, Kabupaten Morenim, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya juga adalah mahasiswa PPG Piloting tahap 2 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video terkait layanan konseling individu di mana konseli mengalami penurunan hasil belajar. Tujuan dari layanan konseling individu ini adalah untuk membantu konseli dalam mengentaskan permasalahannya sehingga konseli mampu meningkatkan minat dan motivasi belajarnya dan konseli mampu meningkatkan nilai-nilainya kembali. Pendekatan yang saya gunakan pada konseling individu ini adalah pendekatan humanistik dengan menggunakan teori client center, di mana konseli adalah pusat dari segala permasalahan sehingga konseli itu sendiri yang akan mencari solusi untuk permasalahannya. Berikut, marilah kita saksikan video selengkapnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Iya Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Iya. Namanya siapa? Namanya Natasha Bu. Kelas berapa, Natasha? Kelas 92 Bu. Kelas 92. Iya, ini pertemuan pertama kita ya? Iya Bu. Iya. Hari ini kita akan mengadakan konseling individu. Natasha tahu apa itu konseling individu? Enggak Bu. Oh, nggak tahu. Baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang konseling individu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Nak ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, tadi kan Ibu menyampaikan bahwasannya hari ini kita akan mengadakan konseling individu. Tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa itu konseling individu, Nak ya. Iya. Nah, konseling individu itu adalah proses layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli sehingga konseli mampu mengentaskan permasalahan yang dimiliki. Itu ya. Nah, selanjutnya di dalam bimbingan konseling juga terdapat azas-azas yang harus ditaati. Di antaranya azas kesukarelaan, kemudian azas kerahasiaan, dan ada juga azas keterbukaan. Nah, untuk azas kesukarelaan ini tadi Natasha datang ke sini secara sukarela atau dipaksa? Secara sukarela Bu. Alhamdulillah, berarti dengan keinginan sendiri ya, bukan Ibu Eka yang memaksa, Nak ya. Iya. Baik. Nah, di azas kesukarelaan ini memang hal yang sangat penting karena kalau Natasha sebagai konseling tidak sukarela, nah Ibu Eka sebagai konselornya bingung kan bagaimana kalau dipaksa kan gitu. Selanjutnya ada azas kerahasiaan juga. Nah, azas kerahasiaan ini merupakan azas yang digunakan oleh guru BK untuk menyimpan apapun permasalahan yang disampaikan oleh konseli. Nah, pada saat ini kan yang jadi konselinya Natasha. Jadi Natasha tidak perlu khawatir kalau masalah yang Natasha sampaikan nanti akan Ibu sebarkan. Ibu tidak akan menyebarkan info apapun yang terkait dengan Natasha tanpa seizin Natasha, gitu Nak ya. Nah, selanjutnya ada juga azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan ini merupakan azas yang harus disampaikan oleh Natasha sebagai konseli terhadap permasalahan yang Natasha miliki. Jadi Natasha harus terbuka menceritakan permasalahan yang sedang dialami secara detail. Tujuannya apa? Biar nanti Ibu Eka sebagai konselor bisa mengarahkan ataupun membantu Natasha untuk menyelesaikan masalah yang Natasha hadapi. Begitu Nak ya? Baik, nah itu Ibu telah menjelaskan bahwasanya di BK tadi ada konseling individu dan azas-azas. Nah, oh iya, tadi Natasha tiba di sekolah jam berapa? Saya
Saya pagi tadi jam 7 kurang, Bu. Sebenarnya saya tadi pergi sekolah jam 6, tapi saya membeli obat dulu, Bu. Hah, sakit ya? Iya, Bu. Sakit apa? Sakit batuk sama pilek, Bu. Pilek. Tapi obatnya sudah diminum nak ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Semoga cepat sembuh nak ya. Amin, terima kasih, Bu. Ya. Tadi perginya diantar atau sendiri? Diantar, Bu. Diantar mama? Diantar papa. Diantar papa. Ya. Apa namanya? Sering diantar atau memang kali ini diantarnya? Sering diantar, Bu. Sampai hari. Natasha berapa bersaudara? Saya 5 saudara, Bu. 5 saudara ya. Sebelumnya ini pertemuan pertama kita ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Iya benar. Ini apa namanya? Tadi kan 5 bersaudara. Itu kakak Ayu atau anak berapa Natasha? Saya anak kelima, Bu. Anak kelima dari Dari 5 bersaudara. bersaudara tadi ya. Iya. Kakak sudah kerja atau menikah atau sekolah? Kakak masih sekolah. Terus Ada apa? yang kerja. Ada yang kerja juga. Jadi di rumah tinggalnya bertujuh ya? Iya. Ya. Nah kalau di rumah Natasha tidur punya kamar sendiri atau gabung sama? Gabung sama kakak, Bu. Oh gabung sama kakak. Iya. 5 bersaudara itu kakak 2 atau kakak semua atau ada abangnya? Ada kakak ada 2, abang ada 2. Oh iya, jadi 2 cowok, 2 cewek ya. Nah, ini sekarang sudah kelas 9 Natasha ya? Iya, Bu. Wow, sudah mau lulus. Iya, Bu. Perasaan ibu kemarin baru ini apa? Lihatnya baru kelas 7 kemarin. Oh, nggak terasa ya. Nah, di kelas 9 ini kegiatannya apa? Kegiatannya sama seperti biasa, Bu. Kayak tugas semakin banyak yang harus dikerjakan, Bu. Terus apa lagi selain tugas-tugas? Apa ya, kegiatan yang banyak sekali kayak setiap hari yang harus dilakukan. Oh iya ya, gitu. Jadi setiap hari setelah pulang sekolah kegiatannya apa? Eskul. Eskul. Jadi sudah ada kegiatan tugas-tugas banyak ditambah eskul juga. Iya. Oh. Jadi kalau malamnya tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 9. 9. Kadang jam 9 terus atau gimana? Kadang jam 12 sama, Bu. Hah? Kenapa bisa begitu sampai jam 12? Saya karena saya banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, Bu. Jadi begadang. Iya. Nah, begadang itu apa namanya, tahu orang tua? Tahu, Bu. Tahu. Oh, berarti Natasha tidurnya di ruang lain ya, nggak di kamar sehingga orang tua tahu. Iya. Oh, terus respon orang tuanya gimana? Respon orang tua saya sangat marah, Bu. Marah. Itu papa atau mama yang marah? Mama. Cara marahnya gimana? Kata mama, nggak usah begadang mulu, ntar sakit. Oh gitu. Jadi sering ditegur ya? Iya. Iya. Natasha itu padahal mengerjakan tugas ya, bukan karena begadang iseng-iseng saja ya. Baik. Kemudian selain tugas-tugas yang banyak, ikut ekskul juga tadi ya? Iya. Ya baru-baru ini kalau nggak salah ikut ekskul pramuka lomba ya? Iya, Bu. Menang kan kemarin? Iya, menang. Oh selamat ya. Iya, Bu. Ya. Itu terus respon orang tua terhadap prestasi Natasha gimana? Respon orang tua saya ya, biasa saja, Bu. Mungkin bagi mereka itu adalah hal sepele karena itu menurut mereka memang harus dimenangkan. Jadi respon mereka biasa saja. Ya, gitu. sepele, Bu. Kenapa tiba-tiba langsung murung ya muka ini Natasha bilangnya itu? Ya, saya ada masalah, Bu. Masalah apa? Boleh nggak cerita sama ibu? Boleh. Coba cerita yuk, dengarkan. Masalahnya itu saya seringkali mendapatkan juara-juara atau ranking, tetapi orang tua saya hanya apa namanya itu biasa saja karena dianggap mereka itu sepele. Oh, jadi respon orang tua terhadap prestasi yang Natasha
hasilkan itu biasa saja. Ya. Oh, gitu. Itu buku apa dari tadi dilihat? Ini buku diary Bu. Oh, dari mana Bu kalian? Boleh Bu. Ini banyak coret-coretan gini, kenapa? Saya kalau marah kurang stabil Bu. Daripada saya memecahkan gelas atau piring, lebih baik saya coret-coret atau merapik kertas itu Bu. Oh, jadi Natasha kalau ada masalah sering melampiaskan emosinya kayak itu. Emosinya nggak stabil dan berlebihan ya. Iya Bu. Jadi daripada nantinya memecahkan barang-barang yang lain, Natasha lampiaskan ke Buku diary. buku diary ini. Ini kenapa sampai dicoret-coret banyak sekali nih? Padahal ada tulisan tapi banyak coretan juga ya. Oleh apa? Karena orang tua saya kurang support saya Bu. Sering dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan. Pernah disampaikan ke orang tuanya, nak? Tidak Bu. Kenapa? Orang tua saya sering memarahi saya Bu. Oh, kalau cerita sama orang lain, teman? Kalau cerita sama teman, saya ceritanya di sekolah aja Bu. Di sekolah aja. Iya. Iya. Jadi kalau di rumah nggak ada tempat cerita. Saya pernah Bu nelpon teman saya buat cerita, tetapi ada mama langsung HP-nya langsung diambil sama mama. Mau langsung dirampas. Iya, disita sama mama. Terus setelah dirampas itu kena Iya, kena benar. marah. Oh, kena marah. Jadi dari itulah pelampiasannya ke sini, Iya, Bu. ke diary-nya dicoret-coret sampai sedemikian rupa ya untuk melampiaskan amarahnya tadi. Iya. Jadi akibat dari nggak disuruh nelpon temannya, padahal tadi mau cerita ya, tapi tidak diberikan izin. Jadi Natasha lampiaskan ke sini. Gitu. Iya. Ya. Nah, selain masalah ini, ada masalah lain nggak, Nah? Ada Bu. Apa? Masalahnya tuh apa ya? Sering dibanding-bandingkan sama keluarga Bu. Dibanding-bandingkannya gimana itu, Nak? Kayak seperti juara, tapi kayak dianggap biasa saja karena banyak keluarga lain mendapatkan juara Bu. Oh, jadi pada saat kumpul keluarga, Natasha dan keluarga yang lain pernah cerita-cerita gitu. Iya. Terus Natasha dibanding-bandingkan kalau bukan Natasha saja yang pintar gitu ya. Iya. Gitu. Jadi mereka menganggap prestasi yang selama ini Natasha dapatkan itu tidak seberapa. Memang itu wajar kayak gitu, Iya. harus. Iya. Oh, jadi begitu. Nah, jadi ibu turut prihatin juga nak ya, tapi untuk kedepannya sebisa mungkin apapun masalah yang Natasha hadapi ya disampaikan secara baik-baik ya, karena hal-hal yang negatif itu kalau sering kita lakukan akan menguasai diri kita ya. Kita seharusnya bisa mengalihkan hal-hal yang negatif ke pelampiasan yang lebih positif. Kalau seandainya kita kena marah, baiknya kita berwudu, cuci muka ya, ambil sejadah, mukena, kita berserah kepada Allah ya. Jadi dengan pengalihan hal-hal yang seperti itu, insya Allah hatinya lebih tenang ya. Kemudian perasaannya juga lebih lega. Yang pastinya tidak akan menyakiti diri sendiri juga nantinya ya, karena biasanya berawal dari coret-coret di kertas. Pengalaman ibu ada beberapa tahun yang lalu ya, ada yang sampai melukai diri kalau perbuatan negatifnya ini terus dipupuk namanya kan, tidak pernah dialihkan ke hal yang positif. Jadi ada sampai melukai bagian tubuh kan, tapi ini masih alhamdulillah lah katakanlah ya, Natasha ini masih di taraf
pelampiasannya ke buku, ke barang ya, bukan ke tubuh. Nah, ibu takutkan nanti kalau semakin dipendam, masalahnya nggak pernah diutarakan ke orang tua, nanti Natasha melakukan hal yang sama. Selain permasalahan yang tadi, ada lagi tidak kira-kira masalah yang lebih dari itu yang membuat Natasha merasa sangat kecewa sama orang tua, atau hanya yang 2 masalah tadi? Ada, Bu. Boleh cerita sama ibu? Nah, Boleh. Saya ingin sekali mengikuti lomba, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan saya. Saya pernah kepikiran buat kabur dari rumah. itu lomba apa? Nah? Itu lomba cerpen. Lomba cerpen. Tempatnya di Maulin sini atau sudah beda kota? Sudah beda kota, Bu. Alasan mereka tidak mengizinkan itu apa? Saya tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Iya. Tidak ditanya. Iya. Kenapa? Pernah tidak Natasha bertanya, kenapa saya tidak diberi izin? Padahal kan kata Natasha tadi, ini sudah sangat ingin, sudah lama mau ikut lomba cerpen ini kan? Iya. Iya. Saya sudah pernah bilang, cuman orang tua saya tetap marah, Tidak tidak mengizinkan. mengizinkan. Tidak dikasih alasan kenapa? Tidak. Kakak-kakak juga tidak membantu. Tidak. Jadi tidak ada support sama sekali dari orang tua. Tidak, Bu. Jadi ini salah satu faktor yang menyebabkan nilai-nilai Natasha menurun drastis sekali turunnya. Hal ini karena Natasha tidak disambut orang tua tadi, jadi minat belajarnya dan motivasi belajarnya berkurang. Iya. Jadi karena hal yang terakhir ini, Natasha tadi bilang sempat mau kabur dari rumah. Iya, Bu. Nah, itu bisa kepikiran itu bagaimana? Saya sangat kecewa sekali, Bu. Padahal saya menginginkan yang baik. Yang tinggal lama. Iya. Padahal berangkatnya juga pengennya didampingi mereka kalau seandainya diizinkan ya. Iya, Bu. Iya. Ya tidak apa-apa, mungkin nanti kedepannya ada kesempatan lagi ya untuk Natasha dalam mengikuti lomba ke depan. Tapi alangkah baiknya kalau kita ada sesuatu itu kita sampaikan biar orang tua juga mengerti apa inginnya kita ya. Jadi terjalin komunikasi ya. Memang segala sesuatu yang kita alami kalau tidak disampaikan, walaupun mereka orang tua kita sendiri, kadang-kala kan namanya orang tua punya kesibukan ya, apalagi orang tua Natasha kerjanya di tambang kan ya, yang laki-laki ayah ya, papa manggilnya ya, papa kan di tambang, mungkin dengan rutinitas yang padat, kecapean, jadi durasi komunikasinya jarang. Iya. Paling sekedar tanya saja sudah pulang atau belum sekolah kayak itu ya. Nggak pernah sampai ngobrol lama, saling bertukar cerita sama papa. Kalau sama mama gimana? Sama saja. Nah, kalau untuk itu Natasha sendiri atau sama kakak-kakak dan abang juga? Saya sendiri, Bu. Saya sendiri. Pernah tidak ditanyakan ke orang tua kenapa perlakuannya kok bisa beda? Tidak, Bu. Tidak pernah berani mengutarakan. Tidak. Kalau Natasha ke teman-teman juga pernah tidak bercerita? Saya kalau sama teman-teman sering, Bu. Sering. Jadi lebih nyaman bercerita ke teman-teman. Iya. Terus reaksi teman-temannya gimana? Jadi teman-teman yang support lah, Bu. Support, iya, masih semangat ya. Jangan sampai putus asa ya, seperti itu. Jadi dirangkul ya oleh teman-temannya. Ya. Nah, yang kata Natasha tadi, yang terakhir ini buat Natasha mau kabur dari rumah kan. Nah itu
diceritakan nggak ke teman-teman? Iya Bu, karena kan kami kan kabur dari rumah itu ke rumah teman. Oh, teman-teman. Oh, jadi rencananya mau kabur itu memang ke rumah teman itu. Iya. Nah, itu benar-benar terjadi atau baru rencananya saja? Sebenarnya mau direncanakan Bu. Oh, baru rencana, Iya. belum sampai kejadian ya. Nah, apa yang membuat Natasha mengurungkan niat itu kabur dari rumah itu? Saya Memikirkan perasaan orang tuanya ya. ya, Iya, jadi takut nanti akan menyakiti mereka ya. iya, Iya, jadi Natasha memilih untuk tetap tetap mengalah, katakan seperti itu, mengalah. Jadi biarlah tidak diizinkan, yang penting orang tua bahagia ya. iya, Ya, walaupun harus menelan kekecewaan, perasaan yang putus asa, ya. iya, Ya, jadi faktornya itu sangat banyak ya ternyata. Baik, untuk kedepannya kita sama-sama cari solusinya ya. iya Bu. Jadi dari tidak adanya support orang tua sehingga nilai-nilai Natasha menurun. Iya. Oh iya. Berarti apa yang disampaikan wali kelasnya tentang nilai-nilai Natasha menurun itu faktor penyebabnya karena Natasha tidak mendapatkan support dari orang tua sehingga motivasinya dan minat belajar Natasha tuh hilang ya. Iya, ya Ibu Eka itu perhatiin juga nah ya. Tapi mau bagaimanapun mereka tetap orang tua Natasha. Jadi Natasha jangan membenci ya. Kecewa boleh, tapi Natasha pernah tidak menyampaikan langsung keinginan Natasha pada saat mereka itu melarang ataupun pada saat respon Natasha dapat juara atau apa itu pernah nggak Natasha sampaikan, Natasha tuh pengennya diginiin, dihargain, pernah nggak? Pernah Bu. Pernah. Terus mereka reaksinya gimana? Ya sama aja Bu, saya seperti biasa aja. Oh, tetap biasa aja. Jadi memang sudah pernah disampaikan ya, tapi nggak apa-apa, nanti diulang lagi. Natasha tuh pengen loh kalau Natasha dapat prestasi itu bukan hanya diselamatin aja, tapi dikasih misalkan reward, diajak jalan-jalan, nah gitu ya. Nanti bisa dicoba sampaikan oleh Natasha ke orang tua ya. Mungkin karena jarang berkomunikasi kan dengan orang tua, karena Natashanya keburu dimarah terus kalau mau ini ya. Jadi tidak apa-apa nanti disampaikan ya. Nah, untuk ke depan kira-kira Natasha mau bagaimana untuk menyikapi nilai-nilainya yang kata wali kelasnya Ibu Junia ya, wali kelas? Iya. Ya, kata Bu Junia karena dapat info dari guru-guru mapel bahwasannya nilai-nilainya tadi banyak turun. Nah, berarti permasalahannya Ibu sudah tahu, nanti akan Ibu sampaikan ke Ibu Junia. Nah, nanti kita bisalah kerjasama ya untuk bagaimana caranya Natasha mendapatkan nilai-nilainya kembali ya, lebih bagus lagi, kembali seperti dulu lagi. Soalnya kalau Ibu perhatikan dari kelas 7 sampai ke kelas 9 kelas 8 akhir ya, ini kan semester 1 ya. Nah, 8 semester 2 kemarin Natasha nilainya bagus terus, nggak ada yang jelek, sampai dapat juara kan 1, 2, 3, pokoknya di 3 besar terus. Nah, sedangkan sekarang jauh merosot. Nah, ternyata masalahnya tidak ada support dari orang tua tadi ya. Jadi hal itu membuat minat belajarnya Natasha menurun, terus motivasinya juga kurang, sehingga tugas-tugas yang ada tidak pernah dikerjakan. Ya begitu. Nah, untuk ke depan dengan masalah yang saat ini ada, karena kan sekarang sudah kelas 9 nah ya, semester 1 insya Allah sebentar lagi kita akan ulangan semester ya, semester 1. Nah, kira-kira Natasha akan melakukan apa? Nah?
ke depannya? Saya ingin orang tua saya mensupport saya dan orang tua saya lebih memperhatikan saya. Oh, jadi nanti selain dari tentunya mengerjakan tugas-tugas yang kurang tadi, namanya support dari orang tua memang sangat diperlukan. Nanti akan Ibu sampaikan ya. Insya Allah nanti Ibu juga akan memediasi, memanggil orang tuanya Natasha biar sama-sama enak, kan? Kalau sudah tahu permasalahannya. Karena ini pertama tadi kan kita ketemu, makanya Ibu tuh agak shock juga, kok selama ini Natasha itu bagus, kayak itu, nah kenapa ini tiba-tiba kata wali kelasnya yang mana dapat laporan dari guru mapel nilainya anjlok semua. Nah sekarang berarti Ibu sudah tahu permasalahannya di mana, karena apanya ya. Jadi untuk ke depan kita sama-sama mencarikan solusi lah ya untuk permasalahan ini. Selain dari sudut orang tua, kira-kira apalagi? Ingin orang tua memperhatikan saya. Oh, memperhatikan ini Natasha ya, perhatian, orang tua mensupport. Terus untuk mengejar ketertinggalan nilai-nilainya di sekolah bagaimana? Ini konsultasi sama guru mapelnya ya? Ya, jadi nanti menemui guru mapel ya, karena berdasarkan laporan dari Bu Junior nilainya hampir 50% yang anjlok itu ya, karena kecewa dengan sikap orang tua tadi. Tapi tidak apa-apa nah ya, namanya kita seorang anak, tidak boleh ada rasa dendam, benci, kecewa, tidak apa-apa. Tapi kedepannya agar Natasha lebih terbuka ya, iya Bu, nah, ya, biar orang tuanya juga mengerti maunya Natasha itu bagaimana ya. Ya nanti setelah konseling individu ini Ibu lakukan, insya Allah Ibu akan sampaikan ke Ibu Junior tentang permasalahan dari Natasha ini, sehingga nanti kita sebagai guru BK, Ibu Junior sebagai wali kelas bisa mencari solusi terbaik agar nilai-nilai Natasha bisa kembali ke yang lebih baik lagi dari yang sekarang ya, kembali lagi ke 1, 2, 3 juaranya ya, gitu nak ya. Baik, nah tadi kan kita sudah panjang kali lebar cerita nah ya, permasalahan yang Natasha hadapi. Sekarang perasaan Natasha bagaimana setelah konseling sama Ibu? Perasaan saya sangat lega Bu, karena bisa berbicara dengan secara langsung. Masa lega, sudah lebih tenang ya. Iya, memang kalau kita ada masalah itu sebaiknya jangan dipendam sendiri ya. Kan kata Natasha tadi, kawan di kelas ada ya tempat bercerita. Nah selagi ada kesempatan tidak apa-apa ceritakan ya. Nah jadi perasaan sekarang bahagia ya, alhamdulillah. Berarti untuk ke depan nanti kalau Natasha ada setelah ini mau disampaikan lagi, boleh datang lagi ke sini temuan Ibu Eka ya untuk cerita-cerita ya. Jadi apapun nanti keluh kesah ataupun ada permasalahan ataupun sekedar ngobrol-ngobrol ringan, boleh ke sini. Tidak mesti kalau lagi ada masalah baru ke sini, nggak mesti ya. Yang penting Natasha senyamannya ya, gimana mau bagaimana, misalkan lagi banyak pikiran nih atau lagi gabut ya, istilah anak muda sekarang ya, gabut, boleh ke ruang BK temuin Ibu Eka untuk cerita gitu nah ya. Jadi Ibu akan selalu terbuka menerima kehadiran Natasha ya, dan juga tentunya murid-murid yang lain yang ada di SMP 4 Muarajim ini ya. Nah perlu diketahui juga bahwasanya guru bimbingan konseling itu bukan polisi sekolah ya, tapi adalah sama seperti guru yang lain, guru mapel yang lainnya. Kami adalah orang tua kalian di sini, orang tua kedua kalian di sini. Jadi kalau ada apa-apa, silakan berhubungan dengan Ibu di sini atau dengan guru BK yang lain. Kalau Ibu nggak ada, kan di sini ada 4 guru BK ya. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan?
Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak ada lagi, Ibu rasa kita akhiri ya. Ya. Nah, tapi sebelum kita akhiri konseling kita pada hari ini, kita tutup dengan doa dulu nak ya. Karena tadi kan kita di awal berdoa, jadi kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga proses konseling kita pada hari ini bisa lebih baik nanti ke depannya ya, dan saling menyenangkan prosesnya ya. Baik, berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Nah, setelah ini Natasha mau langsung ke kelas atau ini istirahat? Saya mau ke kelas. Ke kelas sudah. Tapi Bu akhiri ya. Ya Bu. Konseling kita pada hari ini, semoga kedepannya Natasha lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, nilainya kembali meningkat, semangat, pokoknya kita tunjukkan bahwasanya kita bisa, ya, oke? Yang tos dulu, oke, ya, semangat. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalikan bukunya ya.